Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Di beberapa pertemuan kemarin, kita sudah belajar mencari kecepatan dan mencari jarak. Saatnya kita menentukan waktu. Nah, ini piramida kecepatan jarak dan waktu yang sering sekali Ibu gunakan. Kalau kita sekarang ingin mencari waktu, kita tutup waktunya. Maka yang tersisa ada jarak di bagian atas dan kecepatan di bagian bawah. Ya, karena cara mencari waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Kita masuk ke contoh soalnya. Paman Roni akan menempuh jarak 100 km. Jika kecepatan mobilnya 40 km per jam, berapa waktu yang Paman Roni butuhkan? Nah, di sini Paman Roni akan menempuh 100 km. Paman Roni menempuh 40 km sudah 1 jam. Paman Roni tambahkan lagi 40 km, berarti Paman Roni sudah menempuh 1 jam. Nah, 40 tambah 40 km masih 80 km. Artinya Paman Roni masih membutuhkan 20 km lagi. Kalau Paman Roni sudah menempuh 40 km, artinya ini 1 jam ditambah 1 jam, dan 20 km itu kan setengah dari 40 km. Ini artinya Paman Roni membutuhkan waktu setengah jam untuk menempuh jarak 20 km. 1 jam ditambah 1 jam ditambah setengah jam. 2,5 jam yang Paman Roni butuhkan untuk menempuh jarak 100 km. Nah, kalau menggunakan piramida jarak kecepatan dan waktu, kita masukkan ya angkanya. Jarak di sini 100 km, kecepatannya 40 km per jam. Maka kita tuliskan 100 km dibagi 40 km per jam. Maka didapatkan 2,5 jam. Lanjut ke soal berikutnya. Nana bersepeda dengan kecepatan 21 km per jam. Jika jarak yang ditempuh 7 km, berapa jam Nana bersepeda? Kalau dilihat dari kecepatannya 21 km per jam. Di sini artinya dalam 1 jam, Nana bisa menempuh 21 km. Tapi di sini Nana hanya akan menempuh 7 km. Artinya, Nana membutuhkan waktu kurang dari 1 jam kan? Nah, coba sekarang kita tambahkan jika Nana menempuh 7 km lagi. Artinya Nana sudah menempuh 14 km. Kita tambahkan lagi Nana bersepeda 7 km lagi, maka totalnya barulah Nana menempuh 21 km dengan waktu 1 jam. Berarti kalau hanya menempuh 7 km, kita bagi waktunya dibagi menjadi 3. Nah, jadi terlihat di sini bahwa Nana hanya membutuhkan 1/3 jam atau 20 menit untuk mencapai 7 km. Kalau menggunakan piramida jarak, kecepatan, dan waktu, kita tuliskan jarak yang ditempuh 7 km, kecepatannya 21 km per jam. Kita masukkan angkanya 7 km dibagi 21 km per jam. 7-nya kita bagi dengan 7, sisa 1, 21 dibagi 7, sisa 3. Maka didapatkan 1/3 jam. Sama kan hasilnya? Jam diubah ke menit dikali 60. 1/3 jam sama dengan 20 menit. Oke, kita masuk ke soal ya. Pak Dodit mengendarai motor dengan kecepatan 36 km per jam. Ia ingin ke kantor yang berjarak 9 km. Berapa jam yang Pak Dodit butuhkan untuk sampai ke kantor?
Kita tuliskan jaraknya 9 km dan kecepatannya 36 km per jam. Nah, anak-anak silakan masukkan angka-angkanya ke titik-titik ini dan temukan berapa jam yang dibutuhkan Pak Dodit untuk sampai ke kantor ya. Jawabannya dikumpulkan ke classroom. Lanjut ke soal berikutnya. Ayah mengemudikan mobilnya dengan kecepatan 75 km per jam. Jika jarak kota tujuan ayah adalah 300 km, berapa lama perjalanan ayah? Jaraknya 300 km, kecepatannya 75 km per jam. Masukkan angka-angkanya dan tentukan berapa jam yang ayah butuhkan ya. Selanjutnya, Ratna bersepeda ke rumah Rina yang berjarak 900 meter. Jika kecepatan Ratna mengayuh sepeda 3 meter per second, berapa menit waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke rumah Rina? Nah, ini kita masukkan angka-angkanya ya. Titik-titik meter dibagi titik-titik meter per second. Hasilnya dalam satuan second, anak-anak bagi dengan 60 supaya anak-anak bisa tahu hasilnya dalam menit. Oke, ikuti langkah-langkahnya dalam menjawab soal ini ya. Dan ini soal terakhir. Angga mengikuti lomba lari maraton sejauh 15 km, dimulai dari pukul 8.00. Jika kecepatan rata-ratanya 5 km per jam, pukul berapa Angga untuk sampai ke garis finish? Nah, jaraknya 300 km, kecepatannya 75 km per jam. Masukkan angka-angkanya ya anak-anak, sehingga anak-anak tahu durasi Angga berlari sampai finish. Dengan begitu, anak-anak bisa menyimpulkan pukul berapa Rangga sampai ke garis finish. Oke, sampai di sini dulu video pembahasannya. Selamat mengerjakan soalnya.